Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita belajar Sekolah Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang masih Kau berikan pada kami untuk dapat belajar pelajaran Sekolah Sabat. Berilah pengertian kami ya Bapa, agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu tanggal 7 April 2024 yang berjudul Juru Selamat yang Patah Hati. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun yang menghadap ke kota Yerusalem, hatinya hancur. Injil Yohanes mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11. Yesus melakukan segala sesuatu yang Dia bisa untuk menyelamatkan umatnya dari kehancuran yang akan terjadi pada kota mereka cintai. Kasih Yesus kepada umatnya mengalir dari hatinya yang penuh dengan kasih yang tak terbatas. Dia berulang kali mengajak mereka dengan penuh kasih untuk bertobat. Dia menerima undangan belas kasihannya yang penuh rahmat. Bacalah Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Matius 23 ayat 37, 38 dan Yohanes 5 ayat 40. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Matius 23 ayat 37 dan 38. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Yohanes 5 ayat 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Apakah yang ayat-ayat ini sampaikan kepada Anda tentang sikap Yesus terhadap umatnya dan respons mereka terhadap undangan kasih karunia-Nya dan belas kasihannya? Apakah pernyataan karakter Allah yang Anda lihat? Sulit untuk memahami peristiwa seperti kehancuran Yerusalem dalam terang karakter Allah yang penuh kasih. Sejarah mengucapkan bahwa puluhan ribu orang tewas ketika Jenderal Romawi Titus memimpin pasukannya untuk menyerang kota itu. Yerusalem hancur lebur. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak dibantai. Di manakah Allah ketika umatnya menderita begitu hebat? Jawabnya jelas, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Hatinya hancur, matanya dipenuhi dengan air mata. Selama berabab-abad, ia mengulurkan tangan kepada umatnya. Dengan pembentrokan mereka terhadap kasih setianya, mereka telah kehilangan perlindungan ilahinya. Tuhan tidak selalu campur tangan untuk membatasi hasil pilihan umatnya. Dia mengizinkan konsekuensi alamiah dari pemberontakan untuk berkembang. Allah tidak menyebabkan pembantaian anak-anak tak berdosa
dalam penghancuran Yerusalem. Kematian tragis orang-orang tak berdosa adalah perbuatan iblis, bukan perbuatan Allah. Iblis senang dengan perang, karena perang membangkitkan nafsu terburuk dalam hati manusia. Selama berabad-abad sudah terjadi menjadi tujuannya untuk menipu dan menghancurkan, lalu menyalahkan tindakan jahatnya kepada Allah. Bacalah Matius 24 ayat 15 sampai 20 yang berbunyi, "Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada hari musim dingin dan jangan pada hari Sabat." Petunjuk apakah yang diberikan Yesus kepada umatnya untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran Yerusalem yang akan datang? Perlu diingat bahwa sebagian besar orang Kristen yang tinggal di Yerusalem pada tahun 70 Masehi berasal dari latar belakang Yahudi. Allah yang penuh kasih ingin menyelamatkan sebanyak mungkin umatnya. Itulah sebabnya Dia memberikan instruksi bahwa ketika tentara Romawi mendekat, mereka harus melarikan diri dari kota itu. Renungkanlah pernyataan berikut ini. Kita tidak menilai karakter Allah dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat di sekitar kita, tetapi kita menyaring semua peristiwa yang kita lihat melalui sudut pandang karakternya yang penuh kasih, seperti yang dinyatakan dalam kitab suci. Mengapa ini merupakan nasihat yang baik? Tuhan memberkati. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami dapat untuk lebih baik lagi untuk hari-hari kemudian, agar kami dipersiapkan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.